Hai semua, kembali lagi bersama Catatan Penting. Ada banyak kasus orang hilang yang terjadi di dunia ini, dan tak sedikit yang berakhir dengan pembunuhan. Bahkan, banyak dari kasus tersebut belum terpecahkan. Umumnya, kasus tersebut banyak terjadi di Eropa dan Amerika. Namun, di Indonesia sendiri, terdapat kasus orang hilang yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Berikut adalah beberapa kasus orang hilang yang terjadi di Indonesia yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Sebelum melanjutkan video ini, kalian bisa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe untuk mendapatkan catatan-catatan penting berikutnya. Number 1. Kasus orang hilang yang pertama ini masih bisa dibilang baru terjadi. Yang hilang adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai satpam di PT Pan Brothers, Sragen. Wanita berusia 30 tahun bernama Sugianti itu diketahui hilang sejak tanggal 2 Juni 2020 lalu. Tak ada yang tahu di mana keberadaannya, termasuk suaminya sendiri yang bernama Suroyo. Pada tanggal 2 Juni pagi, Sugianti berpamitan dengan suaminya untuk bekerja, namun tak kunjung pulang ke rumah meski sudah berganti hari. Tepatnya pada tanggal 3 Juni 2020, sang suami kemudian melaporkan orang hilang ke Polsek Sidoarjo, Sragen. Kasus ini memang cukup aneh, karena menurut pengakuan sang suami, tak ada pertengkaran di antara mereka. Dan semua berjalan biasa saja. Tak ada tanda-tanda aneh juga dari Sugianti. Aneh jika Sugianti kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa memberi kabar satu kali pun kepada suaminya. Lebih aneh lagi, ditemukan pula satu unit sepeda motor dan juga sepasang sepatu di tepi sungai Bengawan Solo. Dan telah dikonfirmasi bahwa sepatu dan sepeda motor tersebut merupakan milik Sugianti. Sepeda motor miliknya menurut saksi sudah terparkir di tepi sungai sejak hari Selasa. Namun, sampai siang motor tersebut tidak diambil lagi oleh pemiliknya. Akhirnya, sepeda motor tersebut dikembalikan ke rumah Sugianti agar tidak dicuri. Sayangnya, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, Sugianti ditemukan meninggal dunia di tepi sungai Bengawan Solo. Jenazah Sugianti ditemukan berpakaian lengkap dengan jaket coklat dan juga sabuk khas satpam. Belum diketahui penyebab meninggalnya Sugianti, apakah dia dibunuh atau bunuh diri. Tapi seperti disebutkan sebelumnya, tak ada tanda-tanda yang membuatnya ingin bunuh diri. Karena itulah kasus ini cukup misterius. Number 2. Dari Sragen kita beralih ke Aceh, tempatnya di Kampung Belang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi. Pada bulan Mei 2020 lalu, di sini terjadi kasus orang hilang. Dan menurut informasi yang hilang ada 2 orang. Salah satu orang hilang itu merupakan anggota Ditreskrimum Polda Aceh bernama Aibda Afrizal. Sementara satu orang lagi adalah warga setempat yang bertindak sebagai penunjuk jalan. Awalnya, Afrizal berada di sana dalam rangka melakukan operasi illegal logging yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Aceh. Operasi tersebut terbilang sukses karena mereka menemukan barang bukti kayu ilegal cukup banyak, sekitar 20 kubik, lengkap dengan alat berat berupa ekskavator. Setelah menemukan barang bukti tersebut dan akan diturunkan, Afrizal kemudian hendak turun ke bawah untuk mencari bantuan bersama dengan satu orang warga setempat sebagai penunjuk jalannya. Anehnya, keduanya tak kunjung kembali meski hari sudah sore. Pihak kepolisian pun mengerahkan banyak personel untuk mencari keberadaan Afrizal dan satu warga tersebut. Bahkan, kepolisian juga mengerahkan kendaraan off-road sehingga bisa mengakses jalan yang sulit. Yang jadi aneh dan misterius adalah kenapa mereka bisa hilang? Padahal, seorang warga itu adalah seorang yang sudah pasti mengenal medan dengan baik. Rasanya tak mungkin jika warga tersebut tersesat. Itulah yang menjadikan kasus ini terbilang misterius. Number 3. Gadis 13 tahun yang hilang. Pada bulan Maret, tepatnya tanggal 26 Maret 2020 lalu, seorang remaja putri bernama Radifa Anandia Fasya dilaporkan hilang. Sebelumnya, Rediva atau panggilannya Diva berpamitan hendak membeli jajanan ke warung yang ada di dekat rumahnya, yaitu di Kampung Bojong Buah, RT 04 RW 04, Desa Pangauban, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Ibu dari Diva menuturkan jika Diva memang minta izin 2 kali. Yang pertama adalah ketika dia ingin membeli jajanan di warung, dan kedua kalinya Diva meminta izin untuk pergi ke warung yang lebih jauh dari biasanya, dikarenakan warung yang lebih dekat tutup. Setelah itu, tak ada kabar lagi dari Diva. Santi menyebutkan bahwa ada tetangganya yang melihat Diva jam 1 siang sedang berada di Pasar Swalayan. Anehnya, menurut kesaksian tetangganya itu, Diva sedang meminta-minta ke orang yang ada di sekitarnya. Padahal, dari rumah dia sudah membawa uang untuk membeli sesuatu. Setelah itu, Diva menghilang seutuhnya. Dan hingga kini, masih belum diketahui keberadaannya.
Diva yang memiliki tinggi badan sekitar 135 cm dengan alis yang terlihat menyambung, menurut keterangan keluarga, memang sering melamun, terutama jika sedang diajak ngobrol. Sang ibu juga menuturkan bahwa Diva jarang atau bahkan tak pernah mengobrol dengan orang lain. Number 4. Terakhir, ada kasus mahasiswa asal Indramayu bernama Ilham Husaini. Sejak pulang ke Indonesia dari Jerman pada bulan Februari lalu, keberadaannya kemudian tak diketahui. Orang tua yang khawatir jelas mencari-cari keberadaan anaknya yang menghilang selama kurang lebih 4 bulan itu. Namun, usaha mereka masih belum membuahkan hasil, dan Ilham masih belum ditemukan. Menurut penuturan sang ibu, Ilham sudah sulit dihubungi sejak bulan Januari 2020. Anehnya, sebelum pulang ke Indonesia, Ilham sempat menelpon ibunya sebanyak 6 kali. Namun karena sang ibu tak tahu, telepon dari Ilham itu tak diangkat. Dan menurut ibunya pula, Ilham menelpon di waktu yang tak seperti biasanya. Kemungkinan Ilham ingin memberitahukan sesuatu pada ibunya, tapi tak bisa karena sang ibu tak mengangkat teleponnya. Ketika ingin ditelepon balik, Eni mengaku jika Ilham juga tak mengangkatnya. Bahkan, Ilham juga tak sempat membalas chat dari ibunya meski pada saat itu nomornya aktif. Sehari kemudian, diketahui nomor Ilham sudah tak aktif. Sejak itulah keberadaan Ilham tak diketahui lagi. Itulah beberapa kasus orang hilang misterius yang pernah terjadi di Indonesia tahun 2020 ini. Semoga saja mereka bisa ditemukan dalam keadaan selamat tanpa ada luka ataupun cacat sedikit pun. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk catatan-catatan penting lainnya.